Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan memberikan renungan pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 April, pekan keempat Paskah, masa Paskah. Injil hari ini diambil dari Injil menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Sebelum memberikan renungan hari ini, saya akan membacakan lebih dahulu Injil hari ini. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, cerita dalam Injil hari ini sangat menarik ketika kita melihat kebimbangan orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias, sementara mereka tidak kunjung paham, tidak kunjung mendapat kepastian apakah Yesus itu benar-benar Mesias bagi mereka. Yang menarik adalah bahwa dalam kebimbangan itu Yesus justru menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaannya sendiri sudah berbicara banyak tentang siapa dirinya. Maka seringkali yang menjadi persoalan, saudara-saudari, yang menjadi persoalan apakah kita memahami sesuatu atau tidak, seringkali adalah karena kita tidak sungguh-sungguh mampu untuk melihat dan mendengar, bukan hanya dengan mata fisik dan telinga fisik kita. Boleh saya katakan, kegagalan orang-orang Yahudi dalam Injil dalam menerima dan mengaku Yesus sebagai Mesias adalah kegagalan mereka dalam menggunakan seluruh daya di dalam diri mereka, daya-daya rohani, untuk melihat dan mendengar apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus, bukan hanya dengan mata fisik dan telinga fisik, tetapi dengan mata batin dan telinga rohani. Bukankah itu, saudara-saudari, apa yang disebut dengan beriman? Beriman itu bukan hanya soal melihat dengan mata fisik dan mendengar dengan telinga fisik, tetapi soal melihat dengan mata rohani dan mendengar dengan telinga rohani. Melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita membutuhkan mata rohani. Mendengarkan bagaimana Allah berbicara dalam hidup kita membutuhkan telinga rohani, mata batin dan telinga rohani.
lewat peristiwa-peristiwa hidup kita. Dan itulah saudara-saudari, sarana untuk beriman, yaitu daya-daya rohani yang ada dalam diri kita. Mungkin Anda bertanya, lalu bagaimana kita bisa melihat dengan mata rohani? Melihat dengan daya rohani, mengembangkan daya rohani. Saudara-saudari, bisa saya katakan kepada Anda semua, itulah pentingnya, itulah perlunya berdoa. Berdoa bukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi mengambil selalu sikap doa. Maka yang terpenting saudara-saudari bukan hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi membangun sebuah sikap doa. Sikap doa setiap hari, di mana kita berbicara dengan Allah dalam batin kita, di mana kita selalu mencoba mendengarkan bagaimana Allah berbicara dalam hidup kita, di mana kita mencari makna-makna rohani dalam hidup kita. Ketika kita membaca kitab suci, misalkan, yang kita lihat bukan hanya baris-baris kalimat dan kata-kata, tetapi ketika kita berdoa atau membuka bacaan rohani kita dengan doa, lalu kita mengambil sebuah disposisi doa, sikap doa, sikap batin yang mencari pesan-pesan rohani dalam setiap peristiwa hidup kita, pesan-pesan rohani dari bacaan kitab suci, dan bagaimana Allah berbicara dalam hidup kita. Itulah muara dari setiap aktivitas rohani, yaitu mengembangkan daya-daya rohani, membantu kita mengembangkan mata batin yang melihat Allah yang bekerja, mengembangkan daya rohani untuk mendengarkan bagaimana Allah berbicara dalam peristiwa hidup kita. Dan itu hanya mungkin kalau kita rajin dan tekun setiap hari mengambil disposisi doa, sikap doa, agar kita semakin hari semakin beriman. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.